Halo, selamat siang kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa. Nah, di pertemuan kita yang ke-11, saya akan membahas tentang materi pengembangan produk dan manajemen kualitas. Nah, dalam manajemen operasi lanjutan, pengembangan produk dan manajemen kualitas ini adalah menggabungkan dari beberapa chapter-chapter atau beberapa bab yang telah kita pelajari sehingga dijadikan menjadi satu kesatuan. Kenapa sih pengembangan produk dan manajemen kualitas perlu dilakukan? Supaya perusahaan bisa memenuhi kebutuhan pelanggan atau konsumen sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan maksimal dan konsumen pun bisa mendapatkan kepuasan dan bisa melakukan pembelian yang berulang ya atau terus-menerus sehingga perusahaan akan tetap menghasilkan keuntungan. Oke, di pertemuan yang ke-11 ini saya akan membahas pengembangan produk dan manajemen kualitas. Oke, kita pertama buka. Kita ulang lagi dari produk. Apa sih yang dimaksud dengan produk ya? Nah, jadi setiap bisnis itu pasti ada produknya, baik berupa barang maupun berupa jasa ya. Jadi produk barang itu seperti apa sih? Misalnya seperti mobil, meja, lemari, jam tangan itu menghasilkan barang. Kalau jasa itu seperti apa sih? Seperti salon ya, transportasi ya. Itu kurang lebih jasa. Nah, kemudian kita lihat dulu produk dari definisi secara umum ya. Produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen kepada konsumen. Jadi kalau misalnya konsumen itu merasa puas, itu baru bisa disebut dengan sebuah produk. Tapi kalau misalnya dia kurang puas, ya produk tapi setengah jadi lah intinya. Seperti itu. Oke, untuk dapat mencapai maksud tersebut, maka perusahaan fokus pada pengembangan keunggulan bersaing. Ya, jadi perusahaan itu harus melakukan satu atau dua langkah sehingga dia bisa unggul daripada kompetitornya ya. Nah, strategi bisnisnya apa sih? Ada beberapa, yaitu ada diferensiasi, ada kepemimpinan biaya ya atau low cost, ada respon cepat ya atau disebut dengan rapid response atau kombinasi di antara ketiga tersebut. Nah, kalau kita lihat banyak perusahaan-perusahaan di luar sana banyak melakukan strategi-strategi keempat hal ini ya. Ada yang dia fokus kepada produknya harus beda dengan yang lain, atau ada barang yang jasanya harus lebih murah daripada jasa yang lain, misalnya kayak bisnis penerbangan ya. Ada yang fokusnya kepada respon cepat ya. Jadi waktu yang sangat minimal adalah kepuasan konsumen. Nah, ini adalah strategi bisnis ya. Supaya apa? Supaya konsumen bisa lebih puas dalam menggunakan produk. Oke, ini yang perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa sebuah produk itu akan mengalami sebuah siklus ya, sama seperti manusia, ada namanya fase lahir, anak-anak, remaja, dewasa, menua. Nah, produk juga sama ya. Kenapa sih produk ini dia mempunyai siklus seperti ini juga? Karena namanya produk itu dia tidak abadi akan waktu ya. Jadi karena selera konsumen itu berubah-ubah. Oke. Nah, ini ada produk life cycle. Pertama introduction ya. Introduction itu adalah tahap perkenalan atau kalau produk itu di launching. Nah, ini ada perkenalannya. Jadi ini kalau kita lihat tahap I ya. I itu nah kurvanya dari 0 menanjak sedikit, itu adalah tahap perkenalan sebuah produk ya. Misal kebanyakan ini produk-produk yang baru ya, yang masih baru sekali, baru keluar. Nah, ini dia adalah dalam masa fase I. Kemudian ada growth, tahap pertumbuhan ya. Ketika dia sudah di launching, sudah diluncurkan dan mulai ya mengalami peningkatan penjualan ya. Nah, ini tahap growth ya. Produk-produk apa sih contohnya ya? Ya misalnya kayak produk-produk yang sekarang tuh lagi banyak digemari oleh
orang-orang ya, seperti handphone seperti itu ya. Kemudian ada tahap maturity, tahap kedewasaan ya, atau mature. Jadi puncak dari volume penjualan tertinggi. Nah, ini adalah tahap maturity ya. Jadi sudah dewasa. Kalau dia sudah mulai menurun, maka ada namanya tahapnya decline ya. Jadi ketika penjualan barang sudah mulai menurun, nah, itu namanya decline, menurun. Oke. Nah, ini adalah pembahasan dari product life cycle ya. Tadi kita sudah bahas ya, ada perkenalan, ada pertumbuhan, ada kematangan dan penurunan. Nah, perkenalan atau launching banyak kriterianya ya. Pertama sedang melakukan riset, kemudian sedang melakukan pengembangan produk ya, modifikasi proses dan pengembangan pemasok. Oke. Nah, kita fokus pada pengembangan. Kemudian ada 6 kategori produk baru. Nah, produk baru itu dibagi menjadi 6 kategori. Pertama, produk baru dengan penciptaan pasar yang baru. Jadi produk baru itu di launching dengan menciptakan pasarnya yang baru ya. Seperti itu. Jadi misalnya masih baru-barunya ojek online ya, yang tadinya ojek online itu belum ada, diciptakanlah pasar baru, ada namanya ojek online. Nah, ketika ojek online sudah banyak digunakan oleh konsumen, dikeluarkanlah pesanan makanan secara online juga ya. Kemudian pengantaran barang secara online ya, kemudian bersih-bersih rumah secara online. Nah, itu menciptakan pasar yang baru. Kemudian ada produk baru dengan memasuki pasar yang sudah ada ya. Jadi pasar sudah ada, produknya baru dikeluarkan ya. Misalnya kayak pasar handphone ya. Jadi pasar sudah ada, handphone dikeluarkan. Kemudian ada produk baru hasil modifikasi produk lama. Jadi kalau produk lama ini sudah mengalami tahap maturity, setelah itu dia sudah mulai decline, maka produk tersebut harus disegarkan ya, harus dipermajakan supaya produk barunya bisa menggantikan produk lama dan penjualannya kembali meningkat. Kemudian ada produk baru menggantikan produk yang sudah ada atau meningkatkan kinerja dan value. Jadi produk baru yang dikeluarkan ini menggantikan produk yang lama tapi kinerjanya meningkat ya. Kinerjanya meningkat. Misalnya komputer dengan prosesor yang lebih cepat ya. Jadi gitu. Jadi kinerjanya meningkat. Kemudian ada produk yang ada ditargetkan untuk pasar baru atau segmen baru ya. Jadi produknya emang khusus dikeluarkan untuk pasar baru dan segmennya baru. Jadi segmennya itu nggak sama dengan yang lain, dengan yang lama. Dicarikan segmen yang baru gitu. Jadi misalnya kayak orang dulu beli emas itu hanya sebagai perhiasan. Sekarang orang beli emas batangan ya. Segmennya baru ya. Orang-orang kalangan menengah ke atas. Mereka sudah mulai melek terhadap investasi. Bahwa emas batangan itu nilainya tinggi dibandingkan dengan emas perhiasan. Kemudian ada produk baru dengan harga yang lebih rendah. Nah, ini untuk mensasar segmen-segmen yang belum tergali. Misalnya mobil, mengeluarkan mobil yang harganya lebih murah ya. Supaya apa? Supaya dapat meraih pasar konsumen yang lebih terjangkau seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ada namanya analisa produk berdasarkan nilai atau value ya. Jadi ada beberapa prinsip di sini. Pertama adalah prinsip Pareto, yaitu fokus pada permasalahan yang sedikit tetapi penting, maka memilih desain produk yang cocok seharusnya mengacu pada prinsip tersebut ya. Kalau teman-teman ingat, Pareto itu kayak diagram batang ya dia. Ya, seperti diagram batang. Jadi dia fokus kepada sedikit tetapi penting ya, apa sih yang diinginkan oleh konsumen gitu ya, sehingga perlu menerapkan analisa produk berdasarkan nilai ya, berdasarkan value-nya, yaitu mengurutkan produk dari yang tertinggi ke yang terendah berdasarkan kontribusi nilai uang dari masing-masing produk bagi perusahaan. Analisa tersebut juga mengurutkan kontribusi pendapatan total tahunan dari tiap produk, sehingga apabila kontribusi per unit rendah, mungkin akan terlihat berbeda jika tingkat penjualannya tinggi. Oke, jadi dilihat nih bagaimana kontribusi pendapatan total tahunan dari tiap produknya ya. Kalau kalau kontribusinya unitnya rendah, nanti akan terlihat tuh bedanya jika tingkat penjualannya itu tinggi gitu ya. Apakah emang bernilai ataukah tidak gitu ya. Oke.
Kemudian penciptaan produk baru. Oke, peluang penciptaan produk baru. Keadaan yang memberikan peluang munculnya produk baru diantaranya adalah, nah jadi kenapa sih produk baru ini perlu diadakan oleh sebuah perusahaan? Nah ini ada eh, peluang dilihat dari segi kondisi eksternal ya, ada pemahaman konsumen ya. Konsumen tuh maunya ganti dengan yang terbaru gitu ya. Nah, ini adalah menciptakan peluang bagi perusahaan. Kemudian ada perubahan ekonomi ya, yang tadinya pendapatan ekonominya menengah atau bawah, mereka keadaan ekonominya meningkat sehingga gaya hidup mereka pun menjadi berubah ya. Jadi mereka juga ingin membeli produk barang yang lebih baru atau yang eh, kinerjanya lebih bagus gitu ya. Kemudian perubahan sosiologis dan demografis ya. Jadi ada orang yang memang ingin menggunakan produk baru karena faktor sosiologis ya. Jadi ada faktor sosial. Jadi dia mungkin berada di tingkat lingkungan tertentu sehingga dia ingin meningkatkan gaya hidupnya. Kemudian perubahan teknologi. Nah, ini karena teknologinya lebih canggih sekarang, maka orang yang tadinya menggunakan produk-produk yang lebih lambat, misalnya kayak handphone gitu ya, mereka ingin menggunakan produk yang lebih cepat lagi gitu. Jadi ini adalah peluang sebuah perusahaan. Perubahan politik atau peraturan ya. Jadi kalau politik atau peraturan ini diterapkan dan tidak cocok dengan produk yang lama, maka harus dikeluarkanlah produk yang baru. Misalkan faktor misalnya kendaraan ya berbahan bakar minyak. Nah, berbahan bakar minyak dilihatlah eh, apa BBM-nya atau gas buangnya apakah kotor atau tidak sehingga dilakukanlah perubahan misalnya menggunakan mobil listrik. Nah, ini adalah faktor politik dan peraturan. Kemudian perubahan yang lain seperti praktek di pasar, standar profesi, supplier dan distributor. Oke, kemudian ketika perusahaan melakukan pengembangan produk baru, ada arti pentingnya sebuah produk baru itu. Yaitu perusahaan perlu terus-menerus melakukan upaya penciptaan produk baru atau pembaharuan produk karena untuk dapat mengimbangi persaingan yang dihadapi di antara para substitusi. Jadi, kalau misalnya dia tidak melakukan eh, peluncuran produk baru, maka dia akan tenggelam oleh tingkat persaingan ya. Oke, kemudian 4 dimensi bauran produk. Jadi kalau bauran produk itu ada 4 dimensi ya. Jadi kalau ada bauran pemasaran itu ada juga dimensinya, bauran produk juga ada dimensinya. Pertama adalah lebar bauran ya. Bauran produk mengacu pada beberapa banyak lini produk berbeda yang dijual perusahaan ya. Nah, lebar bauran contoh misalnya kayak Unilever, dia ada produk makanan, ada healthcare ya, ada skincare gitu ya. Itu namanya lebar bauran. Kemudian panjang bauran adalah jumlah unit produk dalam bauran produknya ya. Misalnya tadi Unilever ya, kita lihat kalau misalnya makanan itu ada berbagai jenis merek makanan ya. Nanti kalau healthcare ada berbagai macam jenis merek ya. Nah, itu panjang bauran namanya. Kemudian ada kedalaman bauran. Berapa banyak sih varian yang ditawarkan masing-masing produk dalam lini. Misalkan Unilever menghasilkan atau memproduksi makanan atau minuman, contohnya misalnya buah vita. Buah vita itu kedalamannya itu apa aja sih? Jadi buah vita itu kedalamannya contohnya misalnya ada rasa jeruk, rasa jambu, rasa nanas, rasa mangga seperti itu ya. Kemudian konsistensi bauran, seberapa erat hubungan produk-produk dalam lini tersebut ya. Jadi apakah makanan yang dihasilkan Unilever ini saling berhubungan antara buah vita mungkin dengan biskuit dengan yang lain gitu ya, sehingga itu menjadi satu kesatuan dan menciptakan keuntungan yang lebih maksimal ya. Oke, kemudian sistem pengembangan produk. Satu, tahapan pengembangan produk ya. Jadi tahapan pengembangan produk itu dimulai dari satu pertama ide ya. Ide itu bisa dari mana saja ya, bisa dari internal maupun eksternal.
Kemudian kemampuan adalah yang dimiliki perusahaan untuk merealisasikan ide, ya. Jadi ketika ide sudah ditemukan, maka dibahas kemampuannya, apakah perusahaan mampu atau tidak. Kemudian permintaan. Nah, ntar diidentifikasi bagaimana sih permintaan sebuah produk oleh konsumen, ya. Apakah kira-kira banyak permintaan atau tidak. Kemudian spesifikasi fungsional. Bagaimana satu produk bisa berfungsi, ya, melalui identifikasi karakteristik engineering produk, kemungkinan dibandingkan dengan produk dari pesaing. Oke, ini ada tahapan pengembangan produk, masih spesifikasi produk, bagaimana produknya dibuat. Apakah melalui spesifikasi fisik seperti ukuran, dimensi, kemudian review desainnya, bagaimana kan desainnya, apakah sesuai dengan keinginan konsumen. Kemudian tes pasar, ya, jadi setiap pasar yang mau diluncurkan harus dilakukan tes dulu. Kemudian perkenalan, ya. Nah, launching itu apakah akan diproduksi massal terlebih dahulu atau tidak, ya. Kemudian setelah itu baru dievaluasi di mana kekurangan atau tingkat titik-titik masalah yang terjadi. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih kebutuhan atau keinginan konsumen, kita sudah pernah bahas menggunakan teknik yang namanya KFD, ya. Apa itu KFD? KFD adalah rumah kualitas atau house of quality, ya. Nah, KFD ini yang bentuknya seperti rumah, ya, kayak rumah Barbie itu, boneka Barbie itu, kotak-kotak. Kemudian di situ akan muncul pertanyaan-pertanyaan apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen, dan jawabannya itu nanti ada yang berupa titik, ada yang berupa bulat, ya. Kemudian nanti ada skornya dan kita total. Dari situ nanti akan terlihat apa sih keinginan dan bagaimana sih kita bisa memuaskan keinginan pada konsumen tersebut. Oke, KFD sudah pernah dibahas, saya tidak akan ulang lagi. Oke, pengorganisasian pengembangan produk. Tim pengembangan produk adalah tim yang bertanggung jawab, ya, terhadap penerjemahan permintaan pasar menjadi sebuah produk. Ya, itu namanya tim pengembangan produk. Kemudian tim desain yang bertanggung jawab dalam membuat desain produk sesuai keinginan konsumen dan sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk memproduksi. Kemudian ada tim rekayasa nilai, adalah yang biasanya terbentuk dari gabungan semua unsur yang terpengaruh yang dikenal dengan lintas fungsional, sehingga pengembangan produk yang lebih cepat dilakukan melalui kinerja simultan dari aspek yang beragam. Oke. Manufacturability dan value engineering adalah aktivitas yang menolong memperbaiki desain, ya. Jadi ada kegiatan yang harus dilakukan untuk menciptakan produk atau desain sehingga produk atau desain tersebut tetap bisa digunakan oleh konsumen dan konsumen menyukainya, ya. Hal ini dilakukan dengan tujuan antara lain, pertama mengurangi kompleksitas produk, ya. Kalau barangnya tidak terlalu kompleks, maka biaya untuk memproduksinya akan lebih murah. Standarisasi tambahan dari produk, perbaiki aspek fungsional produk, memperbaiki desain pekerjaan dan keamanan pekerjaan, memperbaiki kemudahan pemeliharaan produk dan desain yang tangguh. Kalau produk yang dibeli sesuai dengan minat konsumen, kemudian pemeliharaannya mudah, barangnya tangguh, kemudian dalam produksinya juga biayanya lebih rendah, maka ini akan menguntungkan kedua belah pihak, baik perusahaan maupun konsumen. Oke, isu-isu yang berkaitan dengan desain produk. Nah, ini juga sudah kita bahas di semester 3, ya. Pertama ada desain yang tangguh atau robust design, ya. Sebuah desain yang dapat diproduksi sesuai dengan permintaan walaupun pada kondisi yang tidak memadai pada proses produksi. Kemudian ada desain modular, ya. Ada CAD, ada CAM. Modular itu apa sih? Bagian atau komponen sebuah produk dibagi menjadi komponen yang dengan mudah dapat ditukar atau digantikan, ya. Misalnya kayak software atau sistem, ya, ketika sistem 1 mati langsung digantikan dengan sistem 2, seperti itu. Teknologi virtual realitas adalah bentuk komunikasi secara tampilan di mana gambar menggantikan kenyataan dan biasanya pengguna dapat menanggapi secara interaktif. Nah, ini sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan jarak jauh, ya, seperti komunikasi seperti itu, ya. Analisis nilai dan desain yang ramah lingkungan. Persaingan berdasarkan waktu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat strategi-strategi bagaimana memenangkan
kompetisi di antara para kompetitor, ada beberapa strategi ya yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan. Pertama, strategi pengembangan eksternal ya. Ya, jadi pertama perusahaan membeli teknologi atau keahlian dari luar ya. Jadi dengan mudah kita bisa melakukan pengembangan, joint venture atau bergabung atau beraliansi ya, bekerja sama. Kemudian ada strategi pengembangan internal ya. Strategi pengembangan internal ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, pindah ke produk yang ada, peningkatan produk yang sekarang dan produk baru dikembangkan secara internal. Nah, ini yang kita bahas barusan ya. Internal adalah dari dalam ya. Jadi produk yang ada kita ini sekarang kita tingkatkan atau kita riset menjadi produk yang lebih berkinerja ya. Oke. Nah, ini udah ada dokumentasi produk ya. Ada gambar perakitan, diagram perakitan, lembar rute, perintah kerja, engineering change notice, dan manajemen konfigurasi. Ini juga sudah pernah kita bahas di bab yang sebelumnya. Desain jasa. Salah satu alasan produktivitas jasa susah diperbaiki adalah karena desain produk jasa memasukkan unsur interaksi konsumen. Nah, desain jasa ini sulit diukur, beda dengan mendesain barang atau produk barang ya. Tapi ternyata tetap bisa diukur walaupun memang sifatnya susah diukur. Konsumen dapat berpartisipasi dalam desain jasa ya. Misalkan dengan spesifikasi desain dapat berupa kontrak atau penjelasan tertulis dengan foto seperti operasi plastik atau tata rambut. Jadi apa sih yang diinginkan oleh konsumen itu bisa diajak berkomunikasi sehingga kita dapat mendesainnya secara maksimal. Ada pengantaran jasa ya. Nah, ini adalah seperti uji tekanan jantung atau proses melahirkan bayi ya. Ini adalah pengantaran jasa. Ada desain dan pengantaran jasa seperti konseling, pendidikan tinggi, manajemen keuangan pribadi, atau menata interior. Ada teknik yang dapat diterapkan pada produk jasa untuk mengefisiensikan biaya dan meningkatkan produk. Di antaranya adalah penyelarasan atau customization ya. Kemudian modularize dengan menyediakan paket-paket, automatisasi, mengurangi interaksi konsumen dengan menggunakan mesin. Nah, jadi tenaga kerja manusia ini diganti sama mesin. Supaya apa? Supaya lebih murah biayanya. Kemudian yang keempat adalah moment of truth. Adalah saat penting antara penyedia jasa dan konsumen yang berkesan meningkatkan atau menurunkan harapan konsumen ya. Oke, kemudian kita masuk kepada quality management ya. Quality management atau bahasa Indonesianya manajemen kualitas. Jadi kalau misalnya kita ingin mengembangkan sebuah produk, kita juga harus merancang manajemen kualitasnya. Jadi manajemen kualitas dengan pengembangan sebuah produk itu tidak bisa dipisahkan. Oke, sekarang saya akan bahas pertama dari kualitas. Apa sih kualitas? Apakah kualitas yang bagus itu menurut saya bagus juga menurut orang lain? Ataukah bagus menurut orang lain bagus juga menurut saya? Belum tentu ya. Jadi kualitas itu tergantung dari harapan seorang konsumen. Nah, harapan seorang konsumen ini berbeda-beda. Ada yang mengharap produknya durable atau tahan dengan harga mahal. Ada yang mengharapkan produk durable dengan harga murah. Ada yang mengharapkan produk ya biasa-biasa aja, nggak perlu durable, harganya pun juga lebih murah. Nah, tergantung bagaimana harapan dari konsumen sehingga kualitasnya pun juga bisa dibuat berbeda-beda. Ada 3 alasan kenapa kualitas itu penting. Pertama, reputasi perusahaan. Kalau barang itu sesuai dengan harapan konsumen, maka reputasi perusahaan juga akan meningkat. Ya, kemudian keandalan produk. Jadi kalau misalnya kualitasnya sesuai dengan harapan konsumen dan ternyata bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang, jadi produknya pun sudah dianggap handal ya. Kemudian keterlibatan global ya. Jadi kalau dalam satu wilayah atau lingkungan atau negara produk itu dikenal durable atau sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh konsumen, maka global pun akan ikut mengkonsumsi barang tersebut. Seperti itu ya.
Oke, kemudian ada 4 kategori biaya kualitas yang disebut dengan cost of quality ya. Pertama ada prevention cost, adalah biaya pengurangan komponen atau jasa yang rusak. Prevent itu artinya apa sih? Mencegah ya. Jadi biaya yang terkait dengan pengurangan komponen atau jasa yang rusak. Jadi kayak pencegahan ya, seperti biaya pencegahan. Seperti pelatihan, training, program peningkatan kualitas ya. Kemudian ada appraisal cost ya. Appraisal cost adalah biaya yang dikaitkan dengan proses evaluasi ya. Jadi kalau produk sudah diluncurkan atau jasa sudah kita lakukan, maka harus dievaluasi. Nah, evaluasinya itu mengeluarkan biaya yang disebut dengan appraisal cost, seperti biaya percobaan, laboratorium, dan pengujian. Kemudian yang ketiga ada namanya internal failure, biaya yang diakibatkan proses produksi yang menyebabkan kerusakan sebelum dikirim ke konsumen. Contoh rework, scrap, downtime ya. Jadi biaya yang dikeluarkan akibat terjadi seperti kecelakaan di jalan atau kerusakan di jalan ya. Nah, itu tanggung jawab perusahaan seperti itu ya. Kemudian ada external failure, biaya yang terjadi setelah pengiriman produk ke konsumen ya. Nah, jadi ketika produk dikirimkan ke konsumen sudah sampai, kemudian konsumen merasa tidak sesuai dengan harapan atau misalnya tidak sesuai dengan garansi, sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya eksternal. Nah, itu ya. Kemudian ada namanya ISO. Nah, ISO ini adalah salah satu standar kualitas yang diterapkan oleh kepada perusahaan-perusahaan, sehingga dia nanti ketika diuji barang tersebut atau jasa tersebut, dia akan mendapatkan seperti sertifikasi ya, certificate ya. Ada yang kalau kita tahu disebut dengan ISO ya. Kalau Anda masuk ke sebuah perusahaan terus dia ada pajangan-pajangan di mejanya ISO berapa, ISO berapa. Nah, itulah tingkat standar kualitas. Nah, apa sih gunanya ISO? Gitu ya. ISO itu sebenarnya paling penting digunakan untuk melakukan sejumlah penawaran atau tender ya. Jadi kalau perusahaan itu sudah memiliki standar kualitas yang bagus, maka dia bisa masuk ke dalam sebuah penawaran atau tender. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ingin menunjukkan kepada konsumen bahwa produk yang diproduksi itu memang berkualitas ya. Oke, kita lanjutkan. Keuntungan dari penggunaan standar kualitas. Nah, ini pertama ya, mendapatkan citra positif dari masyarakat ya. Oh, ini perusahaan sudah ISO, jadi sudah bagus. Oke. Kemudian pendekatan sistematis yang bagus pada pencegahan terhadap polusi melalui minimisasi dampak ekologi dan produk dan aktivitas ya. Menunjukkan bahwa perusahaan ini ramah akan lingkungan ya. Ujung-ujungnya konsumen lagi yang memberikan kesan positif. Kemudian memenuhi ketentuan yang berlaku dan kesempatan memperoleh keunggulan bersaing ya. Nah, tadi seperti saya bilang, untuk tender, penawaran, pengajuan ya. Kemudian mengurangi kebutuhan audit yang bermacam-macam. Nah, biasanya perusahaan sudah ISO, standar prosedurnya sudah lebih efektif, sudah lebih singkat, sehingga auditnya pun lebih mudah. Oke, kemudian kita masuk ke dalam total quality management ya. Jadi, apa sih total quality management? Total quality management adalah eh, perbaikan kualitas terhadap keseluruhan kegiatan ya. Nah, perusahaan secara terus menerus ya, tidak berhenti. Selalu melakukan perbaikan-perbaikan ya. Nah, TQM penting ya, yaitu manajemen organisasi keseluruhan yang menjadikannya unggul dalam semua aspek produk, barang dan jasa yang penting bagi konsumen. Oke. Nah, ini adalah 14 poin menurut Deming ya. Nah, nanti ada juga menurut para ahli yang lain. Ini saya ambil salah satu saja. Ya, pertama membuat tujuan yang konsisten, memimpin dalam mempromosikan perubahan, membangun kualitas pada produk dan lain-lain. Intinya Anda harus melakukan perbaikan terus-menerus secara komprehensif, tidak boleh berhenti. Oke, nanti teman-teman bisa lihat lagi bukunya. Nah, ini 6 konsep program TQM yang efektif. Pertama, perbaikan terus-menerus menggunakan beberapa model ya. Ada PDCA, ada Six Sigma atau Kaizen,
ada zero defect ya. PDCA itu apa sih? Adalah planning, do, check, act ya, yaitu model dalam melakukan perbaikan terus-menerus dengan merencanakan, melakukan, memeriksa dan melakukan tindakan ya, action ya. Bisa juga menggunakan teknik Kaizen atau Six Sigma ya. Kaizen yaitu menjelaskan proses dari perbaikan yang tidak pernah berhenti, terus-menerus perbaikan yang tidak boleh berhenti. Zero defect adalah proses produk tanpa cacat ya. Jadi jika sebuah perusahaan menggunakan pedoman zero defect, maka konsep ini sangat bagus ya. Jadi dalam memproduksi ribuan atau jutaan barang, mereka harus meminimalisir barang-barang yang cacat. Kemudian pemberdayaan karyawan ya. Memperluas pekerjaan karyawan sehingga tanggung jawab dan kewenangan tambahan dipindahkan sedapat mungkin pada tingkat terendah dalam organisasi. Makanya banyak karyawan di sebuah perusahaan yang dia memegang beberapa jenis pekerjaan hanya dilakukan oleh satu, dua, atau tiga orang. Tidak banyak orang. Supaya apa? Supaya tanggung jawab dan kewenangannya juga bisa lebih singkat ya, dan karyawan bisa memiliki kemampuan yang luas ya, sehingga mudah untuk dilakukan rolling atau pergantian gitu ya. Teknik yang digunakan termasuk membangun jaringan komunikasi yang melibatkan karyawan, membentuk penyelesaian terbuka, dan mendukung. Memindahkan tanggung jawab dari manajer dan staf pada karyawan di bagian operasi, membangun organisasi yang memiliki moral tinggi, dan menciptakan struktur organisasi formal sebagai tim dan lingkaran kualitas ya. Oke, kemudian ada namanya teknik benchmarking. Apa sih benchmarking? Benchmarking itu adalah membandingkan produk kita dengan produk lain ya, atau kompetitor ya, sehingga nanti kelihatan kira-kira produk kita ini kekurangan dan kelebihannya apa, sehingga bisa kita tingkatkan kinerja produk tersebut ya, atau jasa tersebut. Kemudian ada namanya teknik just in time ya, berkaitan dengan 3 hal. Pertama, just in time memangkas biaya kualitas. JIT meningkatkan kualitas, dan kualitas yang lebih baik berarti persediaan yang lebih sedikit ya. Jadi kalau misalnya sudah bicara just in time, maka barang-barang yang kita atau bahan baku yang kita simpan itu harus seminimal mungkin ya. Yang kelima ada namanya konsep Taguchi ya, atau konsep ini sediakan 3 hal yang bertujuan memperbaiki kualitas produk dan proses, yaitu pertama, ketangguhan kualitas ya, quality robustness ya. Kemudian fungsi kerugian kualitas, quality loss function, dan kualitas berorientasi target oriented quality. Nah, alat-alat TQM, apa sih alat-alat TQM yang bisa digunakan? Pertama, lembar pengecekan atau check sheet, diagram sebar, dan diagram sebab akibat. Ada yang ingat diagram sebab akibat menggunakan apa? Bisa dilakukan dengan teknik fishbone chart ya, atau diagram tulang ikan, atau yang disebut dengan diagram Ishikawa yang bentuknya seperti tulang ikan. Jadi apabila ada kecacatan produk, maka kita bisa telusuri di mana sebabnya ya. Nah, saya juga sudah pernah jelaskan di semester 3. Ada diagram Pareto ya, adalah diagram untuk mengidentifikasi masalah yang sedikit tetapi kritis ya, kayak diagram batang. Kemudian diagram alir flowchart adalah diagram belok yang secara grafis menerangkan sebuah proses dan sistem. Ada histogram dan SPC statistical process control. Nah, ini semua adalah metode-metode yang digunakan. Tahap terakhir dalam pengembangan yaitu pengawasan, inspeksi. Jadi ketika produk itu sudah diproduksi, sudah dilakukan rekayasa desain, sudah dilakukan just in time, sudah dilakukan TQM, terakhir adalah pengawasan atau inspeksi sebuah barang. Nah, 2 masalah dasar yang berkaitan dengan inspeksi adalah kapan dan di mana inspeksi dilakukan. Biasanya terjadi pada salah satu titik berikut. Pertama, pada pabrik supplier saat sedang memproduksi. Nah, jadi supplier juga harus kita inspeksi. Kenapa? Jangan sampai barang yang kita terima dari supplier ternyata tidak sesuai dengan syarat yang kita tentukan, sehingga nanti bisa merugikan konsumen dan membuat citra perusahaan kita menjadi buruk. Kemudian di tempat penerimaan produk dari supplier. Nah, ketika barang itu diterima, maka barang itu harus diperiksa dulu atau harus dicek ya.
Ketiga, sebelum melakukan proses yang mahal dan tidak dapat dirubah. Nah, sebelum kita lakukan proses atau tidak dapat dirubah, lebih baik kita cross check kembali ya. Jangan sampai barang sudah kita terima langsung kita proses ternyata tidak sesuai dengan syarat yang kita butuhkan. Kemudian selama tahap proses produksi dan saat proses akhir dan selesai. Nah, biasanya tuh kalau sudah selesai atau tahap akhir, produk itu diuji ya, diuji tingkat durable-nya, ketahanannya gitu ya, atau kemampuannya. Kemudian sebelum produk diantar kepada konsumen. Nah, ini ya. Jadi ketika barang itu ada di dealer, sebelum diantar konsumen, baiknya perusahaan itu dicek kembali ya, dicek kembali fungsi-fungsinya apakah bekerja atau tidak. Kemudian pada titik kontak konsumen ya. Nah, kalau misalnya barang sudah diberikan pada konsumen, konsumen lebih baik mengecek kembali produknya dengan keberadaan kita ya, supaya konsumen juga merasa dirinya diperhatikan ya. Inspeksi terbaik selalu dilakukan pada sumbernya sehingga dikenal inspeksi sumber, yaitu pengendalian dan atau pengawasan pada titik ya, produksi atau pada pembelian pada sumbernya. Adapun alat sederhana yang sering digunakan untuk melakukan inspeksi adalah Pokayoke, yaitu bebas dari kesalahan. Berarti teknik yang dapat memastikan produksi sebuah produk yang baik setiap saat. Oke, teman-teman mahasiswa, sampai di sini materi pengembangan produk. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.